Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini temanya adalah bagaimana perasaan seseorang yang sedang tidak komunikasi dengan kamu. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bantu subscribe dulu ya channel YouTube aku agar aku lebih rajin lagi untuk mengupload video. Dan ketika saya menguploadnya, kamu jadi orang pertama yang dapat notifikasi, oke? Dari mana di sini ya? Bijak-bijak dalam menyimak setiap readingan yang saya buat. Kurang nyaman saya duduknya, jadi naik turun. Karena di sini kita menarik banyak sekali energi ya, bukan untuk energi satu orang saja. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik, silahkan konsultasi private reading ke 081364498128 ya. Tentunya berbayar ya, 150.000 untuk setiap kali konsultasi, oke? Ya. Dari mana kalian tahu ini readingan ini untuk kalian? Dari energi yang akan saya bacakan nanti, dan juga ada zodiak, waton di akhir video ya. Dan bulan lahir bisa jadi, atau bulan pertemuan seperti itu ya. Momen-momen spesial di antara kalian seperti itu. Siapa tahu kalian ingin menarik energi pasangan yang sudah lama pergi, biar bisa kembali atau lebih sayang lagi seperti itu. Yang udah bertahun pergi bisa kita tarik kembali ya, kita tolong. Kalau kalian yang membuat medianya, saya kasih medianya. Kalau kalian yang membuatnya tidak ada penambahan biaya, tapi kalau saya yang membuat ada penambahan biaya, tentunya bermahar ya. Oke, mari kita cek lagi. Kita lanjutkan ya. Agak grogi saya soalnya ada di belakang saya. Seperti apa perasaan seseorang yang kamu pikirkan ya kepadamu saat ini, yang sedang tidak komunikasi ya. Kalaupun ada komunikasi, minim komunikasi, itu yang saya lihat ya. Di sini ada dia itu yang saya lihat ya, ada rasa sedih dan menyesal yang saya lihat ya, ada perasaan sedih dan menyesal karena ada Five of Cup ya, ada perasaan sedih dan menyesal. Mungkin dia bersalah sama kamu, itu yang saya lihat ya. Seperti apa perasaan seseorang? Saya tidak membawa banyak kartu ya, karena saya lagi di luar kota. Seperti apa perasaan seseorang kepadamu saat ini yang sedang tidak komunikasi? Wah, dia sedih, ada perasaan bersalah yang saya lihat ya. Tapi di sini ada tentang mendua yang saya lihat ya, mendua dengan orang lain. Barangkali dia sama yang lain, tapi dia sembunyikan dari kamu. Dia pernah membohongi kamu, itu yang saya lihat. Dan itu yang membuat dia itu kayak perasaannya bersalah atau sedih sama kamu atas kejadian yang udah terjadi di antara kalian. Dia tahu dia berbuat seperti itu, tapi dia ngerasa sedih atau bersalah, seperti itu yang saya lihat ya. Ya, dia kayak menunggu sinyal dari kamu atau lampu hijau dari kamu, menunggu kabar dari kamu, itu yang saya lihat. Seharusnya nggak seperti itu ya. Misalnya kalau kita itu yang berbuat salah, seharusnya kita yang menelpon, kita yang meminta maaf, kita yang menghubungi kalau memang ada niatan baik, ya kan? Tapi ini malah agak lain. Sepertinya dia proudnya agak tinggi ya, mungkin dia agak bosi sedikit, seperti itu. Seperti apa perasaan seseorang? Ya, di sini juga yang saya lihat kalian itu banyak sekali perbedaan ya, bisa jadi beda kultur, budaya, beda agama, seperti itu yang saya lihat. Seperti apa energi perasaan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Yang sedang tidak komunikasi ya, ingat ya. Ya, ada tentang kecanduan juga yang saya lihat, bisa jadi dia itu ada kebiasaan buruk juga ya. Misalnya kebiasaan buruk ini banyak ya. Bisa jadi lebih suka dengan punya orang, atau suka minum-minum alkohol, ataupun judi, seperti itu yang saya lihat ya, atau merebut pasangan orang lain, seperti itu yang saya lihat. Ada kebiasaan buruk dia ya, seperti judol juga bisa jadi ya, mungkin dia melakukan itu, atau kebiasaan buruk dia itu kayak selingkuh, seperti itu. Karena di sini ada juga sebagian yang dari mereka yang saya tangkap energinya ada seperti ketertarikan fisik yang saya lihat ya. Seperti apa energi perasaan seseorang yang sedang tidak komunikasi denganmu? Ya, dia semangat muda yang saya lihat ya. Kalau misalnya dia umurnya sudah agak tua seperti itu, atau sudah dewasa, dia itu masih punya perasaan muda ya. Dia mungkin tua keladi ya. Oke.
Kita cek lagi. Tapi dia sungguh excited ya, orangnya sangat aktif yang saya lihat ya. Sangat aktif, tidak bisa diam. Dia ada saja plan-plan dia waktu dia untuk bergerak. Dia orangnya suka bergerak, itu yang saya lihat, sangat aktif. Ada saja pekerjaan yang harus dia lakukan atau kegiatan dia, seperti itu yang saya lihat. Seperti apa energi perasaan seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Sorry. Ya, Three of Pentacles menandakan bahwasanya ini dari tadi ini dia yang mendua yang saya lihat ya. Ada orang lain, ada pihak lain, itu yang saya lihat di energi ini ya. Jangan kalian bilang ini entah kemana-mana sama seperti kemarin, dia baru tumpur begini, berarti readingan itu bukan untuk kamu, begitu ya. Sesimpel itu sayang. Oke, kita cek lagi ya. Makanya kadang di sini karena kita menarik banyak energi, ada yang setengah resonate, ada yang full resonate, ada yang sama sekali nggak resonate. Makanya didengerin dari awal cintaku ya. Oke, seperti apa energi perasaan seseorang? Ya, seseorang ini yang saya lihat ya tidak ada komitmen atau tidak ada kejelasan dalam hubungan. Teman saya udah selalu bilang cepat balik katanya. Ya, seseorang ini yang saya lihat ya suka bersenang-senang juga ya. Sebagian dari mereka juga yang saya lihat dia itu kayak udah cukup mapan ya, tapi dia ada kebiasaan buruk. Tidak semua ya yang cukup mapan yang saya lihat, karena kita menarik banyak energi. Dan dia itu sebenarnya suka, cinta sama kamu, itu yang saya lihat. Hanya saja saat ini dia sedang bersama pihak lain, itu yang saya lihat ya. Tapi energi ke kamu itu sebenarnya dia punya perasaan yang besar, cinta ya. Oke, nanti kita cek kembali, kita lihat dulu seperti apa energinya di kartu oracle saya. Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan, perasaan seseorang yang kamu pikirkan saat ini, oke? Benar sekali. Dia itu cukup penuh drama ya, drama queen, drama king like that. Ya, sangat mungkin kecanduan konflik seperti itu. Mungkin dia yang berbuat, dia yang suka berkonflik, dia yang pokoknya banyak drama orang ini yang saya lihat ya. Suka membuat orang juga kayak kayak suka membuat dia yang bersalah, tapi dia membuat orang seolah bersalah seperti itu. Playing victim ya, bisa jadi juga. Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini ya? Oh, banyak kartu. Kita ambil satu. Dia ini yang saya lihat pernah juga memberi kamu hadiah, atau kamu yang pernah memberi dia hadiah, itu yang saya lihat ya, karena memberi dan menerima, take and give yang saya lihat di sini. Dia suka membelanjakan sesuatu, atau dia sering atau cukup sering maksud saya memberikan kamu uang atau memberikan kamu kebahagiaan atau kejutan-kejutan, bisa jadi memberi kamu uang atau bunga seperti itu. Dia suka sorry, agak serak saya. Dia suka kayak memberi kejutan untuk kamu ya, itu yang saya lihat. Kita cek lagi energinya, kurang nyaman saya duduknya karena agak ke bawah seperti itu. Iya, dia juga orangnya cukup freedom ya, mempunyai jiwa kebebasan. Dia itu bebas mau ngelakuin apa aja. Dia tidak suka dikontrol, tapi kalau yang saya lihat sebagian dari mereka dia suka ngontrol seperti itu ya. Dia suka bebas, dia suka kebebasan, itu yang saya lihat. Iya, betul sekali ya. Yang saya lihat dia harga dirinya itu cukup tinggi, proudnya cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kembali ke kamu, yang saya lihat itu dia harus dia kayaknya nggak mau untuk, walaupun dia suka atau sayang sama kamu, dia kayaknya nggak mau banget itu untuk menurunkan harga dirinya, itu yang saya lihat. Makanya tadi ada energi menunggu di kartu tarot saya kan, itu yang saya lihat. Dia lebih memilih untuk menunggu daripada harus mengejar, itu yang saya lihat. Karena proud dia itu sangat tinggi, cukup bossy juga orangnya ya, suka mengatur. Di sini juga seseorang ini yang saya lihat sering melakukan quality time ya.
Saya potong tadi kartunya karena sempat saya makan-makan sedikit. Seseorang ini sering meluangkan waktu untuk sendirian, itu yang saya lihat, kayak me time seperti itu ya. Me time untuk melakukan hobi ya. Seseorang ini juga cukup sering merawat diri yang saya lihat ya, seperti fisik, merawat diri untuk fisik ya, bukan skincare. Untuk kayak olahraga seperti itu ya, nge-gym, peregangan tubuh seperti itu ya, atau exercise seperti itu, atau meditasi juga ya. Dan dia cukup sering juga going out alone, maksudnya keluar jalan sendirian seperti itu. Orangnya cukup tegas ya, berkemauan keras yang saya lihat, bertindak cepat orangnya ya, seperti memiliki visi, cukup independen juga orangnya, senang memimpin. Makanya saya bilang tadi dia cukup bossy ya, senang memimpin, target oriented, logis, visioner, serius, aktif, dinamis, seperti itu orangnya. Proudnya tinggi ya, itu yang tadi susah kalau orang proud tinggi ini, agak bossy lagi, suka ngatur, nanti lama-lama kita yang dikontrol, tapi dia nggak bisa dikontrol karena dia punya jiwa bebas seperti itu. Cukup egois ya kayak gitu. Di sini juga yang saya lihat, sebagian dari mereka itu energinya yang saya tangkap itu cukup introvert orangnya ya. Tidak begitu suka mencari perhatian sosial seperti itu. Sangat menarik, cukup misterius, karismatik, dan agak pendendam. Sedikit pendendam seperti itu. Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini? Cuman agak melankolis juga yang saya lihat ya. Suka seperti berpuitis, idealis, perfeksionis, analitik, teratur, tekun, terencana, detail, disiplin. Di sini seperti ada zodiak Virgo dan juga zodiak Scorpio seperti itu ya. Cuman dia ini kayak suka rela berkorban banyak seperti itu yang saya lihat. Agak perasa, pesimis, tapi mudah kecewa juga yang saya lihat. Sebagian dari mereka yang saya lihat kurang suka bersosialisasi, ya agak penyendiri orangnya. Dia cerdas, romantis, rajin belajar, sensitif yang saya lihat, agak tertutup, bersemangat yang saya lihat ya. Cuman kurang pandai untuk mengekspresikan dirinya ya, karena ya itu tadi, bukannya apa, karena dia ngerasa dia hebat kayak gitu. Proudnya sangat tinggi. Oke. Ini kebanyakan loner ini orangnya, suka sendiri yang saya lihat ya, apa-apa sendiri, ngelakuin sendiri seperti itu. Karena di sini juga yang saya lihat lebih memilih kesendirian, membuat dia kadang sulit untuk mendapatkan pertolongan yang saya lihat. Misalnya kalau dia punya masalah, dia itu menyelesaikannya dengan sendiri, itu yang saya lihat. Dia nggak ada minta sama orang atau pendapat orang seperti itu, enggak ya. Dia kayak dia yang ngatur untuk diri dia, untuk orang lain. Misalnya dia nggak suka, dia kayak langsung batasin seperti itu. Oke, kita cek lagi ya, seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini, yang sedang tidak komunikasi dengan kamu. Seperti apa energi seseorang yang sedang tidak komunikasi dengan kamu ya. Di sini ada elemen air ya, betul saya bilang tadi ya, ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ya, bisa jadi hanya energinya saja. Ya, cek Sun Moon kalau ini bukan zodiak kalian salah satu, bisa jadi hanya energinya saja ya. Cek Sun Moon Rising kalian masing-masing. Oke. Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan? Kalau misalnya ngobrol sama kamu, orangnya itu lebih sering mendengarkan daripada banyak protes atau bla gitu, enggak. Dia itu lebih kepada pendengar atau mendengarkan kamu kayak gitu. Seperti apa energi seseorang yang kamu pikirkan saat ini?
Ya, kekuatan pribadi dia ini yang saya lihat ya dia itu sering memberikan inspirasi bagi orang ya ataupun support seperti itu yang saya lihat. Dia itu kayak berwibawa, cukup berwibawa yang saya lihat ya. Personal power. Seperti apa energi? Oke. Ya, itu tadi yang saya bilang dia cukup berjiwa freedom. Suka bebas, suka kebebasan, itu yang saya lihat. Dia nggak suka dikontrol, tapi dia kadang suka ngontrol sih sebagian dari mereka, tapi dia nggak suka dikontrol seperti itu. Di sini ada tentang kehamilan ya, yang saya lihat kehamilan dan kelahiran. Jadi kalau mungkin di antara kalian pernah ada yang hamil atau melahirkan seperti itu, atau di dia atau di keluarga dia seperti itu. Ada yang hamil atau melahirkan atau dia sendiri seperti itu. Sebagian saya tangkap energinya di sini ada dia sedang bertransformasi. Yang saya lihat ya, berubah menjadi lebih baik. Kalau misalnya kemarin dia banyak kebiasaan buruk, dia kayak bertransformasi saat ini berubah untuk jadi lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Dia itu lebih sering menggunakan intuisinya juga ya yang saya lihat dan kedalaman hatinya dia lebih menggunakan intuisinya. Misalnya kalau memecahkan masalah atau apa dia nggak nanya ke orang, dia lebih menggunakan otak dia sendiri, itu yang saya lihat. Sorry. Tapi kali ini dia kayak sadar gitu loh kalau dia itu mencintai kamu, kalau dia itu suka sama kamu, kalau dia itu sayang sama kamu, kayak nggak bisa ngelepasin kamu. Itu yang saya lihat ya, kayak dia sudah menemukan jalan kebenaran ya, dia kayak udah nggak menolak perasaannya lagi. Itu yang saya lihat ya. Itu tadi dia cukup mempesona ya, menarik lawan jenis. Iya, kayak misterius gitu sih, kayak misterius, berwibawa, cukup menarik ya. Kalau kita ngelihat dia itu kayak penasaran aja ngelihat dia seperti itu, karena dia gayanya cukup simple ya. Ya, kalau yang saya lihat itu dia tipe yang gimana ya, kalau misalnya dia sakit dia kayak menerima semuanya. Misalnya dia sakit, dia banyak masalah, dia kayak memperbaiki sendirian, nggak pernah nanya ke orang. Ini relate banget mulai dari tadi ya. Dia itu kayak nggak butuh orang lain sih yang saya lihat. Lebih sering kayak kalau dia punya masalah juga dia pendam sendiri. Itu yang saya lihat. Ada juga di sini elemen udara ya, yang saya lihat. Elemen udara itu ada Gemini, Libra, dengan Aquarius. Bisa jadi ini zodiak kamu, zodiak dia, atau hanya energinya saja ya. Cek sun moon rising kalian masing-masing. Oke. Kita cek lagi. Kalian itu cukup kalian itu terkoneksi sangat kuat. You boring? No? It's okay? Seperti apa energi perasaan? Oke. Cuman dia ini agak emosional juga ya, kadang mudah marah, mudah menangis, seperti itu yang saya lihat ya. Tapi kalau misalnya menangis itu kayak mellow gitu, dia nggak nunjukin sih. Tapi kalau dalam kesendirian, percaya deh, ini orangnya energinya kayak gitu banget, sensitif, cukup sensitif yang saya lihat. Apalagi kalau lagi sendirian. Di sini ada autumn ya. Autumn itu adalah musim gugur ya. Musim gugur terjadi pada bulan September, Oktober, dan November. Barangkali di sini ada, di bulan ini adalah bulan ulang tahun kamu, ulang tahun dia, atau ada momen spesial pada bulan ini. Seperti itu ya. September, Oktober, dan November. Dia itu cukup bergairah kalau ketemu kamu, itu yang saya lihat. Cukup bergairah, paham ya. Dia kayak suka physical touch juga ya. Kalau misalnya ngobrol sama kamu, mungkin pegang rambut, pegang tangan, atau mengelus rambut kayak gini, atau pegang-pegang tangan seperti itu. Physical touch.
orangnya juga cukup jujur ya. Misalnya dia berbuat salah, dia nggak akan membohongi kamu sih yang saya lihat. Terkecuali tentang perasaan. Kalau perasaan dia suka berbohong. Tapi kalau misalnya ya intinya yang saya lihat berarti di sini dia 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 memberitahu kalau dia ada orang lain selain kamu. Itu yang saya lihat. Dia nggak mau menutupinya dari kamu. Bisa jadi dia sudah suami orang, istri orang, seperti itu ya. Di sini juga ada musim panas ya, summer. Itu terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Barangkali di bulan ini adalah bulan spesial, momen jadian, momen putus, ataupun ini adalah bulan lahir kalian, seperti itu ya. Orangnya cukup kreatif ya. Dia mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Cukup kreatif, tahu ya kata-kata kreatif. Kalau dia perempuan, dia berjiwa feminin. Kalau dia laki-laki, dia berjiwa maskulin. Sebagian dari mereka yang saya tangkap energinya seperti itu. Oke, kita pindahin dulu ya. Kita cek lagi dari kartu tarot saya ya. Apa yang akan dia lakukan dalam hubungan ini ke depannya. Seperti itu ya. Maaf ya, kemarin hampir sama juga judulnya. Karena ya, alam semesta minta saya melakukan ini ya. Karena banyak yang kayak ngarep-ngarep gitu yang saya lihat dan private trading juga banyak yang seperti ini kejadiannya. Jadi saya buat readingan aja ya. Apa yang akan dilakukan oleh seseorang ini dalam hubungan kalian ke depannya, oke? Saya tarik aja. Oh, dia sendiri juga cukup lelah ya dengan keadaan ini yang saya lihat. Cukup capek sendiri. Jadi dia itu kayak fokus ke keuangan juga yang saya lihat. Karena kalau di dalam hubungan juga selain dari lelah dia nggak tahu harus berbuat apa, itu yang saya lihat ya. Kalau saran saya sih orang seperti ini kalau memang nggak tahu dia harus ngapain ya tinggalin aja lah, lupain aja ya. Walaupun dia cinta, walaupun dia masih sayang, itu yang saya lihat. Di sini benar-benar dia masih punya rasa sama kamu, belum hilang, belum bisa move on ya. Seperti apa yang akan dilakukan seseorang ini? Ya, dia nggak akan pernah bisa ngelepas yang sana, nggak akan pernah juga ngelepas kamu, itu yang saya lihat. Karena di sini ada the devil ya. Jadi kayak dia masih ketergantungan dengan kamu, ketergantungan juga dengan yang di sana, seperti itu. Tapi dia berharap ada suatu keberuntungan di dalam hubungan kalian. The Wheel of Fortune ya, dia berharap seperti itu. Ya itu tergantung kamu juga sih. Ini tentang masa lalu juga sebagian dari kalian yang saya lihat. Ini tentang masa lalu. Kalau ini bukan bukan orang lama, minimal dia ini sudah kamu kenal selama 6 bulan. Seperti itu ya. You leave 2 o'clock, right? Hello. Di sini juga yang saya lihat itu dia itu merasa kamu itu masih pasangannya. Dia cinta kamu, kamu juga sebenarnya punya perasaan sama dia. Dia cinta kamu, kamu cinta dia. Bah, susah ini, bah. Apa-apaan ini? Ngadi-ngadi ya. Berat ini energinya kayak gini. Dia suka kamu, kamu suka dia, sementara dia ada orang lain. Lalu kamu punya siapa? Ya, tapi hubungan kalian yang saya lihat itu seperti berjalan dingin ya. Kayak dibilang putus enggak, dibilang lanjut juga enggak, itu yang saya lihat. Yang dia lakukan hanya komunikasi sih yang saya lihat. Karena kalau untuk berjuang itu kayak dia kayak ngerasa kelelahan juga ya dengan situasi yang terjadi di antara kalian. Ya, seperti apa yang akan dilakukan oleh seseorang ini? Ya, komunikasi dan bicara dari hati ke hati, itu yang saya lihat ya. Karena Two of Cup dengan Page of Cup ada di sini. Jadi dia itu pengen bicara dari hati ke hati, baiknya gimana, harusnya seperti apa, seperti itu. Dia ingin bicara kejelasan sama kamu, tapi saat ini dia masih memantau sosial media kamu atau jarak jauh, seperti itu yang saya lihat ya.
Iya, dia kelelahan. Banyak sekali kartu wands di sini tentang actionnya. Dia ingin bergerak maju ke kamu. Dia masih menunggu dan dia memantau juga. Dia sambil menunggu sambil memantau gitu. Apakah kamu kira-kira itu mau menerima dia seperti itu? Kira-kira masih terbukakah hati kamu untuk dia? Masih adakah lampu hijau untuk dia? Seperti itu. Jadi dia akan bergerak ke kamu untuk komunikasi dengan kamu, minimal telepon kamu, itu yang saya lihat dalam waktu dekat ini ya. Itu tergantung kamu kalau orang seperti ini mah. Kalau kamu mau berbagi pisang, silahkan. Nggak mungkin kan harus dipotong itu pisang, ataupun itu harus dibelah itu kue. Paham ya? Oke, apa kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian? Kita cek lagi ya. Kemungkinan yang akan terjadi di antara kalian ke depannya. Ya, kamu pantas mendapatkan cinta. Itu yang saya lihat. Kayak gimana ya? Kayak kalian itu kayak saling flirting lagi, itu yang saya lihat. Ya, dia ini dari kehidupan masa lalu kamu, past life kamu, itu yang saya lihat. Seperti kalian sudah saling kenal sebelumnya di kehidupan past life kalian, itu yang saya lihat. Makanya itu kayak selalu terkoneksi dengan dia, itu yang saya lihat. Hanya saja yang terjadi di antara kalian nanti kayak ada salah satu penolakan, bisa kamu yang nolak ataupun dia yang menolak untuk berkomitmen, itu yang saya lihat. Tapi dia akan bicara sih, makanya tadi keluar kartu jujur ya, dia akan bicara, dia harus seperti apa. Tapi dia jujur dengan perasaan dia, tapi dia sedih juga, itu yang saya lihat. Salah satu di antara kalian yang saya lihat bakal ada kayak minta saran teman, itu yang saya lihat. Bisa jadi dia meminta saran teman atau kamu sendiri yang meminta saran teman, itu yang saya lihat. Kayak meminta atau menerima dukungan atau bertanya sama teman, itu yang saya lihat. Sebagian dari kalian ada yang masih tetap berjalan, yang saya lihat kemungkinan ke depannya. Ya, karena kalian itu selalu merasa terkoneksi kuat dan kayak merasa selalu ketika bertemu dengan dia itu perasaan kalian itu kayak merasa romantis, bergairah, itu yang saya lihat. Dan di sini ada kartu kodependensi ya, kecanduan atau saling ketergantungan di antara kalian, itu yang saya lihat. Nggak bisa lepas. Ya karena kehidupan past life tadi. Susah ini begitu. Tapi nggak ada sih yang nggak mungkin. Kalau terkecuali kalian mau berbagi, itu aja udah. Terkecuali kalian mau nomor 2. Karena dia nggak ngelepas yang sana juga, yang saya lihat. Forgiving and learning, itu yang saya lihat yang akan terjadi. Memaafkan dan belajar, itu yang saya lihat. Sebagian dari kalian bakal kayak saling memaafkan dan menerima, itu yang saya lihat. Iya, karena kalian akan, kalau misalnya ketemu lagi, ya koneksinya semakin kuat. Nggak ketemu aja koneksi kalian itu sangat kuat. Apalagi kalau ketemu, ya makin hangat. Ya, kayak gitu yang saya lihat. Wah, bahaya ini. Wow, my God, wedding. Jadi sebagian dari kalian itu yang saya lihat akan menuju ke pernikahan, ya. Itu makanya saya bilang kalau kalian mau menerima, ya dia masih di sana, masih tetap sama yang sana juga, itu yang saya lihat. Tapi kalau kalian mau menerimanya betul-betul kayak memaafkan dan belajar, ini akan situasi kalian itu akan melibatkan ke pernikahan. Bisa jadi kalian akan menikah, itu yang saya lihat. Bisa jadi untuk nomor 2 kayak gitu. Ya. Oke. Kita lihat dulu ya nama. Inisial nama. Di sini ada P, di sini ada Z, ada R, ada O, ada D, ada N, ada X, ada M, ada I,
ada H, dan ada G. Oke, kita pindahin dulu ya, sayang. Kita buka di sini zodiak. Barangkali ini zodiak kamu, zodiak dia, seperti itu ya. Ada zodiak Pisces, ada zodiak Leo, ada zodiak Aquarius, ada Gemini, ada Capricorn, ada Cancer, ada Libra. Oke, kita pindah dulu. Udah. Taruh aja situ, nanti disusun. Oke, di sini juga ada angka ya. Barangkali angka ini berkaitan dengan kamu, nomor telepon, nomor rumah, nomor plat kendaraan atau tanggal lahir, bulan, tahun, seperti itu ya. Di sini ada angka 3. Ada angka 31. Ada angka 26. Ada angka 29. Ada angka 22. Ada angka 19. Ada angka 17, ada angka 25, ada angka 9, ada angka 12, ada angka 15, ada angka 13 dan 14. Oke. Kita cek lagi, di sini ada bulan ya, barangkali bulan ini bulan-bulan putus, bulan jadian, bulan lahir, seperti itu. Momen istimewa buat kalian, bisa jadi momen spesial maksud saya. Mei, ada bulan Mei ya. Ada bulan September. Ada bulan April. Ada bulan Maret. Ada bulan Februari. Wah. Januari, Februari, Maret. Berderet ya. Ada bulan Januari, ada bulan Juli ya, sorry. Ada bulan Agustus. Oke. Kita cek lagi, di sini ada sio ya. Barangkali sio kamu atau sio dia. Ada sio monyet. Ada sio kambing, ada sio babi, ada sio ular, ada sio kerbau, ada sio kuda, ada sio kelinci. Terakhir kita tarik weton ya, barangkali weton ini weton kamu, weton dia, seperti itu. Ada Rabu Kliwon, ada Senin Legi, ada Jumat Pon, ada Kamis Legi, ada Jumat Pahing, ada Rabu Pon, ada Kamis Pon, ada Jumat Kliwon, ada Sabtu Pon, ada Selasa Wage, ada Selasa Legi, ada Minggu Pahing, dan ada Sabtu Kliwon. Oke, sampai di sini dulu ya. Oh, ini udah belum? Oh iya udah. Gatal hidung gue. Oke, sampai di sini dulu. Kalau bijak-bijak mengamati setiap readingan yang saya buat ya. Kalau kalian ingin menarik energi pasangan, kalian boleh konsultasi ya. Private reading di, maksud saya 081364498128 ya. Kalau kalian ingin energi kalian saja yang ditarik ya. Dan itu tentunya berbayar 150.000 untuk setiap readingannya, wajib transfer dulu, oke? Dan apa tadi mau udah saya jelaskan mungkin di awal ya. Kalau kalian ingin menarik energi pasangan, gimana biar dia lebih sayang atau pulang ke kamu, seperti itu, misalnya udah putus atau pergi jauh, atau suami kamu atau istri kamu, seperti itu. Kalau kalian yang melakukan medianya, saya yang kasih, tidak ada penambahan biaya ya, tapi kalau saya yang melakukan tentu ada penambahan biaya, seperti itu ya. Dan kalau kalian ingin menghilangkan energi-energi negatif yang ada di rumah, atau ingin mandi buka aura, atau gimana caranya menjual rumah biar cepat laku, atau misalnya rumah dilempari tanah kuburan, atau jualan kita biar lari, seperti itu, atau magnet penarik rezeki, kita ada ya, seperti itu. Bisa kita bantu seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Maaf ya, kartu saya yang saya bawa tidak banyak karena saya sedang di luar kota, jadi kita bukanya sedikit saja. Oke, sampai di sini dulu. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.